kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan ke minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kuku ya, aku minta maaf banget sama Kuku. Aku minta maaf banget sama Kuku. Iya, gue maafin kok bro, gue maafin, gue personal sebagai atas nama gue pribadi, gue memaafkan. Thank you ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa temenan ya bro. Tapi, Amin. tapi masalah lu sama Erika, gue nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Meski DJ Panda sudah meminta maaf dan berdamai dengan DJ Bravi, Erika Karlina tetap memilih melanjutkan proses hukum. Pada hari Kamis 24 Juli kemarin, Erika pun memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait laporannya. Ia mengungkap ada ancaman serius terhadap dirinya dan janin yang ia kandung yang berasal dari grup berisi 500 orang fanbase. Salah satu orang dari grup itu kini sudah resmi dilaporkan. Erika menegaskan perkara ini bukan hanya soal dirinya, tetapi juga soal keselamatan anak dalam kandungannya. Datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Masih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Berapa orang sih yang ancam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengancam? Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Berarti hanya satu orang doang Kak yang di Satu orang aja Kak untuk laporin. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Der. Tapi yang terlapornya siapa sih? Terkait yang bisa terlapornya Iya, terlapornya yang kalian udah tahu itu lah. Dari pengakuan si gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Aku kalau pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan ke minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil menutupin ini kok. Berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda? Yes. Ia mengungkap bahwa data pribadinya termasuk foto USG dan kondisi kehamilan yang selama ini ia sembunyikan telah disebarluaskan oleh pihak yang terlapor. Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Dan memang saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Kak, ini ya Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang yang menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Yang dilaporkan ini satu orang atau ada penyelidikan? Satu orang. Menariknya nih guys, beredar pula rekaman telepon saat DJ Panda meminta maaf secara langsung kepada DJ Bravi yang viral di TikTok. Bravi juga menerima permintaan maaf itu secara pribadi.
Namun, menegaskan dirinya tak ikut campur soal proses hukum Erika. Kita berdua minimal, gua dan lu, Iya, Bang. di dua objektif tadi, yang masalah lu di WhatsApp grup menghina Erika beramai-ramai itu, dan juga video parodi memparodikan ibu hamil. Menurut gua mau menyelesaikan ini sama lu berdua. Tapi gua di sini berbicara atas nama Brevi, bukan atas nama Erika ya. Jadi balik lagi, kalau gua pengennya, menurut gua ini udah gone too far, udah sampai nyerang orang tua lu di TikTok, udah sampai ngata-ngatain bapak lu. Gua nggak suka itu juga, jujur. Gua pengennya memang elunya kena ganjaran yang seimbang lah ya dengan apa yang lu lakukan. Kena sanksi sosialnya juga udah, kena cancel kerjaan juga udah. Menurut gua ini udah lebih dari cukup. Gue cuma pengen, gue cuma pengen lu kedepannya belajar lebih dewasa lagi dalam bersikap. Terus juga mungkin lu tanamkan mindset di otak lu. Bahkan gue udah ngomong dari awal kita teleponan kan Panda. Bro, di nightlife yang penting attitude. Di nightlife tuh gini-gini kecil nightlife tuh. Tapi mungkin lu lupa omongan gue yang gue udah pernah ngomong pertama banget kali kita teleponan dan kenal. Saya tuh masih kecil kok. Iya, makanya gue nggak. Tapi buat gue itu bukan tentang umur doang sih bro. Itu tentang gimana lu mereaksikan sebuah masalah. Ya, saya pokoknya pengennya itu menyelesaikan itu loh, pengennya menyelesaikan baik-baik. Iya, gue juga di sini kenapa niat gue telepon, gue pengen masalah gue berdua sama lu, gue pengennya selesai. Gue juga kemarin udah ngomong di podcast Densu. Seandainya Panda mau ketemu gue, boleh, ayo sok. Dia minta maaf, gue udah maafin. Ini kalau gue maafin dia ketiga kalinya kok gue maafin. Karena buat gue balik lagi pertama tadi, gue nggak suka punya musuh. Mendingan kan kita ketemu di Bandung kedua kali, gue ngomong di parkiran, inget gak di Vale? Bro, mendingan dari sini dibanding ini, mending temenan, ntar ada rezeki bisa kerja bareng, iya gak? Masih inget kan yang kita kelar di parkiran Vale? Iya. Sorry ya, aku ya. Aku minta maaf banget sama Kuku. Aku minta maaf. Iya, gue maafin kok bro, gue personal sebagai atas nama gue pribadi, gue mau maafkan. Thank you ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa temenan ya bro. Tapi Amin. Tapi masalah lu sama Erika, gue nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Gue cuma bisa menyampaikan kalau gue masalah sama lu sudah kelar. Gue udah selesai. Gue juga tadi udah izin sama Erika mau nelfon lu dulu. Gue bilang gue mau maafin Panda, gue mau masalah ini kelar karena udah kejauhan, serangannya udah sampai ke orang tua, udah sampai kemana-mana. Gue nggak mau. Minimal orang-orang tahu dulu kita udah kelar masalahnya. Dan kalau untuk urusan lu sama Erika, silahkan chat sendiri, temui sendiri kalau dia mau. Dan proses hukum tidak bisa gue terlalu jauh ikut campur. Karena jujur Erika udah menjalankan proses hukum. Jadi ya udahlah, menurut gue ini mungkin hari sial yang lagi lu terima, Erika terima barengan, gue juga kena juga. Ya kita harus jalanin sebagai laki-laki, ya kita harus tanggung jawab apa yang kita perbuat. Sekali lagi gue juga kalau gue ada salah-salah bertindak kemarin, mungkin terlalu emosional segala macam, gue juga minta maaf. Yang bahkan serangannya sampai ke orang tua lu, gue minta maaf juga. Salam buat orang tua lu ya. Saya minta maaf. Yo wes kalau gitu bro, good luck lu, semoga masalah Amerika cepat kelar ya. Thank you kok. Oke, yo thank you bro. Anda bayar sendiri seperti apa, mau cabut laporan atau gimana Pak? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Brevi semangatin aku terus sih. Yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu, kedepannya nanti bisa. Sementara itu, Natalie Holscher juga ikut menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Erika atas video parodi ibu hamil yang sempat dibuatnya bersama DJ Panda. Erika pun merespon dengan kepala dingin. Ia memaafkan mantan istri Sule itu karena Natalie juga seorang ibu dan pernah jadi single parent. Di waktu bersamaan, rekaman voice note Natalie ke DJ Panda bocor.
dan segera viral di TikTok. Dalam rekaman itu, Natalie meminta DJ Panda untuk unggah story menyebutkan Natalie tidak tahu menahu, namun ikut terseret dalam pusaran konflik DJ Panda dan Erika. Sontak, hal ini pun membuat netizen makin geram karena Ibunda Azam itu ketahuan berbohong dan seolah ingin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Rame banget dek, di gua nih adek-adek bisa nggak story bilang gini, karena Tali minta maaf ya jadi kena padahal nggak tahu apa-apa, gitu aja ya, nggak apa-apa, boleh nggak? Kalau video dari Natalie, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natalie. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku, ya kalau memang karena Natalie ada itikat baik minta maaf, pasti aku maafin, karena kan ngelihat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak juga, dia pernah dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada Sama DJ Panda udah ada ketemuan? Belum. Komunikasi terakhirnya gimana? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakitnya, jadi nggak ketemu. Nah, gimana menurut Selebtubers? Apakah langkah tegas Erika sudah tepat? Apalagi ini menyangkut soal pentingnya perlindungan bagi ibu hamil dari ancaman digital.